Kesel banget. Udah pakai baju bagus, tapi ulang tahun sekolah minggunya masih online. Kenapa Bu Astrid kesel? Aku tahu kenapa Ibu kesal. Pasti karena nggak bisa merayakan ulang tahun sekolah Ibu di gereja ya. Wah, nggak boleh seperti itu Bu Astrid. Seharusnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa di masa-masa pandemi sekarang ini kita masih tetap bisa beribadah. Bahkan sekarang kita bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu kita. Udah. Kalau gitu kita mulai aja yuk sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik udah pada nungguin tuh. Yuk kita sapa adik-adik terlebih dahulu. Ayo. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam small. Sekolah minggu online. Ini apa kabarnya? Puji Tuhan, aku sehat dan pastinya aku lebih bersuka cita karena bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu kita hari ini, Bu. Iya, betul juga ya. Terus Kak Juni, kabar adik-adik sekolah minggu kita gimana ya? Gimana kalau kita langsung tanya ke adik-adik? Kita sambil kita ajak adik-adik bernyanyi. Ayo, lagu apa nih Kak Juni? Lagunya Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Yuk adik-adik yang berada di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi bersukacita memuji Tuhan. Lagunya Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Sebelum melanjutkan, kita masuk dalam doa ya Kak Juni. Oke Bu Astrid, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah dan cerah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah small sekaligus merayakan ulang tahun sekolah minggu kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau lindungi dari semalam hingga pagi hari ini.
kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali meneruskan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, sehingga kami boleh bernyanyi, bersuka cita memuliakan nama Tuhan, dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bu Astrid, Tuhan itu sangat baik ya. Baik banget. Dari dahulu sampai sekarang di masa-masa pandemi ini nih, kasih Tuhan itu gak berkesudahan di dalam kehidupan kita loh Bu. Tuh. Buktinya nih, adik-adik bisa bersekolah, bisa beribadah. Tuh, bisa beribadah. Guru-guru sekolah minggu masih bisa pelayanan. Ya kayak kita sekarang ini ya. Bahkan kita sekarang ini bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu. Semua itu karena Tuhan Yesus sangat baik. Setuju Kak Juni. Kalau gitu Kak Juni, kita ajak kembali adik-adik memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, yuk. Tuhan ya Kak Juni ya, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan sebagai tanda bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Mari kita mengumpulkan persembahan
sambil kita melakukan pujian. Apa Kak Juni? Aku bawa persembahan. Aku bawa persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada siang hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terimalah persembahan kami Bapa, dan kami mau memberikan dengan hati yang tulus dan belajar terus untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu Astrid, di perayaan ulang tahun sekolah minggu kita hari ini, katanya kita akan kedatangan tamu. Dan katanya lagi, tamu kita itu akan membawa sesuatu yang istimewa. Istimewa. Waduh, gak sabaran. Apa sih Kak Juni? Kasih tahu nggak ya? Ya dong, masa gak dikasih tahu ya adik-adik ya? Kalau begitu, kita panggil sama-sama ya tamunya. Ayo. Bu Latina dan Bu Eva, silakan masuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, sekolah minggu. Selamat ulang tahun sekolah minggu ya buat guru-guru sekolah minggu semuanya, dan juga selamat ulang tahun sekolah minggu buat adik-adik sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan 28 tahun umur dari Sekolah Minggu GKI Harapan Indah. Luar biasa penyertaan Tuhan. Anak-anak di Sekolah Minggu sekarang mungkin ada 28 tahun yang lalu sudah besar-besar, sudah ada yang kuliah, sudah ada yang menjadi ibu rumah tangga, menjadi dokter, bahkan ada beberapa mantan anak-anak sekolah minggu yang juga sudah menjadi guru-guru sekolah minggu di GKI Harapan Indah. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, sekolah minggu GKI Harapan Indah adalah gereja untuk anak-anak kecil. Tuhan sangat mengasihi anak-anak kecil. Tuhan mau sejak dari bayi, sejak dari kecil, anak-anak bisa mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa gereja GKI Harapan Indah memiliki sekolah minggu. Kita bersyukur 28 tahun Tuhan sudah menuntun, termasuk sampai hari ini. Loh, hari ini kan pandemi, sudah hampir 2 tahun kami tidak ke gereja, kami tidak ke sekolah minggu, sudah tidak ada lagi sekolah minggu. Betul tidak ada sekolah minggu? Sekolah minggu online yang setiap hari minggu kalian saksikan di YouTube, itu adalah bentuk dari sekolah minggu GKI Harapan Indah sepanjang hampir 2 tahun ini. Kita tetap terus beribadah kepada Tuhan meskipun caranya berbeda. Adik-adik,
kita akan mendengarkan juga penjelasan dari ketua sekolah minggu kita, yaitu Ibu Eva. Ya, betul sekali, Bu Latina. Walaupun kita sedang dalam masa pandemi, ya, udah hampir 2 tahun ini ya, kita tidak boleh kemana-mana. Sekolah juga harus di rumah saja. Nah, kita meskipun di rumah saja, kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui Small yang tayang setiap hari Minggu, ya kan? Adik-adik semuanya mengikuti kan? Adik-adik ingat gak? Nih, naik tangga ke ruang kelas-kelas sekolah minggu. Siapa yang ingat? Nah, ini adalah ide dari Bapak guru kita dulu ya, namanya Pak Ruby ya. Meskipun beliau sekarang sudah almarhum, sudah pulang ke rumah Bapa di surga, tetapi ide beliau dan juga apa yang sudah beliau lakukan untuk sekolah minggu kita di awal-awal pandemi sudah terus ada di Small kita ya, kita bersyukur. Nah, selain itu Ibu mau kasih lihat nih behind the scene ya, waktu awal-awal Small kita direkam. Seperti apa ya? Ya, waktu itu sangat sederhana ya. Bapak guru, ibu guru, dan semua kakak-kakak yang membantu masih belum pandai ya. Masih harus belajar terus untuk memberikan tayangan Small yang indah, yang bagus untuk adik-adik semua. Nah, kita bersyukur sekali Tuhan terus memampukan kita. Tuhan terus membuat kita harus belajar untuk terus maju, terus memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua dan untuk sekolah minggu GKI Harapan Indah. Ini dia ya, proses rekaman dan juga bagaimana Bapak Ibu guru merekam cerita, lalu juga menayangkan, mengedit dan menayangkan di YouTube GKI Harapan Indah. Ya, kalian adik-adik harus semangat ya pada saat menyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena guru-guru sekolah minggu kalian juga semangat ya untuk melayani. Nah, selain Small, kita juga ada Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu, yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 7 malam. Kalian mengikuti nggak? Nah, ini juga ya, Bapak Ibu guru yang sudah melayani, yang sudah menulis renungan dan juga membacakan untuk kalian semua.
adik-adik yang sudah melayani di pujian ya, setiap horas ditayangkan setiap hari Rabu itu. Kita bersyukur sekolah minggu kita sudah 28 tahun, meskipun ada pandemi, kita tetap boleh berkarya, boleh melayani Tuhan, dan boleh hadir untuk adik-adik semua di rumah, ya, sehingga adik-adik bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sekolah minggu kita terus boleh bertumbuh dan juga terus menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Harapan Indah. Kerennya tim Horas dan semua sekolah minggu kita, ternyata cara kerjanya luar biasa. Dari awal proses rekaman sampai akhirnya adik-adik bisa mengikutinya dari YouTube. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang berada di rumah, kini tibalah saatnya kita pada acara yang kita nanti-nantikan. Silakan Bu Landina. Adik-adik sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk kita menyalakan lilin kue ulang tahun dan juga meniup lilin dan memotong kue. Adik-adik, kenapa sih setiap kita ulang tahun harus tiup lilin, potong kue? Ini memang sebuah kebiasaan ya adik-adik ya, sebuah tradisi. Ini merupakan suatu bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kue yang sudah dihias hari ini, tahun ini hiasan kue kita ice cream. Wah, ice cream, banyak ice cream dengan coklat-coklat warna-warni. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita. Hidup kita ini seperti kue sekolah minggu yang luar biasa warna-warni, indah karena di dalamnya ada Tuhan. Dan Tuhan sudah genap menyertai sekolah minggu berapa tahun adik-adik? 28 tahun. 28 tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan sekolah minggu kita dengan warna-warni, dengan hal yang indah. Dan 28 tahun itu adalah genap hari ini. Itu sebabnya mari kita tiup lilin, berarti waktu kita meniup lilin, Tuhan sudah selesai sampai di sini menyertai kita, Allah Ebenezer. Dan kita akan meninggalkan 20 tahun, 8 tahun yang lalu dengan memotong kue untuk kita memulai kembali hari-hari kita menuju ke 29 tahun. Baik, mari guru-guru sekalian, baik yang di sini dan juga yang di rumah, juga adik-adik sekalian, kita menyanyikan happy birthday dan juga kita akan meniup lilin bersama-sama, potong kue bersama-sama. Mari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik sekalian, kita akan bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hari ini, kami sekalipun di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami bersatu, bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Engkau. Karena sudah 28 tahun Tuhan memberkati, memelihara sekolah minggu kami. Hari ini Tuhan, kami melihat betapa baiknya Tuhan. Meskipun negara kami terserang pandemi dan sampai hari ini masih terus berlanjut, kami memohon
belas kasihan Tuhan menyertai. Tetapi sepanjang 2 tahun ini Tuhan juga sudah menyertai kami. Engkau memberikan kepada kami terus kesempatan untuk bersekolah minggu meskipun secara online. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan terus menyertai sekolah minggu kami. Memberkati guru-guru kami, memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam studi, di dalam masalah-masalah hidup sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama mengucapkan amin. Selamat ulang tahun sekolah minggu adik-adik sekalian. Terima kasih Bu Lantina dan Bu Eva. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita saksikan satu pujian dari teman-teman kalian Paduan Suara Maranatha Junior.
Terima kasih ya adik-adik Maranatha Junior untuk persembahan pujiannya. Nah, adik-adik, tibalah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang berjudul lagunya Roh Kudus yang Manis. Kita mau minta kepada Roh Kudus supaya memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti akan maunya Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali Ibu Tias boleh menjumpai kalian di edisi yang sangat spesial pada hari ini, karena hari ini sekolah minggu kita berulang tahun yang ke-28. Kita berjumpa kembali di Small, sekolah minggu online. Nah adik-adik, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu sekalipun kami melakukannya secara online. Tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami, karena kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada, di mana kami memuji Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Dengan demikian, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun sekolah minggu kita adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara dan menolong sekolah minggu kita selama 28 tahun terus ada. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi sebelum
tiup lilin dan potong kue, kita semua mendengar Bu Lantina mengatakan Allah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita terus berharap sepanjang hari-hari ke depan memasuki usia sekolah minggu kita yang ke-29 tahun, Tuhan terus memelihara dan menolong sekolah minggu kita. Tahukah kalian bahwa kalimat Ebenezer juga ada di dalam Alkitab? Yuk kita coba baca bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita baca. Ya, kita baca 1 Samuel 7 ayat 12b. Ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca ya, 1 Samuel 7 ayat 12b. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi ya, 1 Samuel 7 ayat 12b. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini adalah kisah Nabi Samuel dan bangsa Israel. Kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, pernahkah kalian merasa takut bertemu dengan seseorang? Mungkin kalian sering dibuli oleh orang tersebut, sehingga kalian tidak mau berjumpa dengan orang itu. Atau ketika perlombaan, kalian takut berhadapan dengan lawan lomba kalian, karena kalian tahu orang itu lebih unggul dari kalian. Tahukah adik-adik, kalau orang Israel sangat takut dan gentar kepada orang Filistin? Orang Filistin berbadan besar dan gagah. Mereka juga bangsa yang pandai berperang. Orang Filistin sangat menginginkan tanah tempat tinggal orang Israel. Mereka ingin menguasai bangsa Israel. Tuhan ingin sekali menolong orang Israel. Tetapi sangat disayangkan, orang Israel mulai melupakan Tuhan adik-adik. Mereka mulai mendirikan patung-patung berhala. Karena itu, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengingatkan orang-orang Israel. Nabi Samuel mengajak orang-orang Israel untuk bertobat. Mereka harus menghancurkan patung-patung berhala itu. Mereka juga bersama-sama berpuasa, tidak makan dan tidak minum, dan tekun berdoa bersama-sama. Di saat mereka sedang berdoa, orang-orang Filistin berencana menyerang mereka. Wah, orang Israel semakin tekun berdoa. Adik-adik, apakah Tuhan akan menolong mereka? Ya, pasti Tuhan akan menolong mereka. Ketika para orang Filistin itu sedang berjalan menuju kemah-kemah orang Israel bersiap untuk berperang, tiba-tiba Tuhan memperdengarkan bunyi guntur yang luar biasa keras dan terus-menerus. Wah, para tentara Filistin itu lari tercerai-berai. Suara apa itu? Sangat menakutkan. Lari, lari. Nah, adik-adik, inilah kesempatan buat orang Israel datang dan melawan orang-orang Filistin yang sedang ketakutan itu. Dengan mudahnya, orang Israel mengalahkan orang Filistin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12b yang berbunyi, ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Betapa senangnya orang Israel dapat mengusir dan mengalahkan orang Filistin. Nabi Samuel berkata, "Ya, Allah Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita." Nah, adik-adik, sampai di sini juga Tuhan menolong sekolah minggu kita terus ada. Hingga hari ini, sekolah minggu kita memasuki usia yang ke-28 tahun. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan kita semakin rajin beribadah dan mengikuti perintahnya. Selamat ulang tahun sekolah minggu. Aktivitas kita hari ini di hari yang spesial, di hari ulang tahun kita akan membuat topi ulang tahun seperti ini.
ya, seperti ini. Coba Ibu pakai ya. Ya, hari ini kita akan membuat aktivitas topi ulang tahun. Yuk kita ikuti cara-cara membuatnya ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas berbentuk bujur sangkar. Kalian bisa menggunakan kertas origami atau kertas HVS yang dipotong sehingga membentuk bujur sangkar. 2. Lem kertas atau lem uhu. 3. Hiasan yang kalian bisa beli atau buat sendiri dari kertas marmer. Langkah membuatnya. Lipat kertas menjadi 2 bagian membentuk diagonal, lalu buka kembali lipatan. Masing-masing setengah bagian dilipat ke tengah sehingga menyentuh garis diagonal. Lalu lipat bagian bawah sebanyak 3 atau 4 kali, disesuaikan dengan tinggi topi yang kalian mau, sehingga membentuk segitiga. Buat segitiga sebanyak yang diperlukan, sesuai dengan lingkar kepala kalian masing-masing. Setelah itu, sambung tiap-tiap segitiga dengan cara menyelipkan di lipatan bagian bawah. Supaya tidak lepas, kalian bisa menyatukannya dengan lem. Sambung segitiga sehingga membentuk sebuah topi dan siap untuk dikenakan. Kalian bisa menghiasnya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Selesai. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan membuat topi ulang tahunnya? Nah, jangan lupa kalian pakai lalu kalian foto. Setelah itu, kirim foto kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Oke? Guru kalian pasti menunggu foto-foto keren kalian. Adik-adik, sampai di sini small kita hari ini. Mari kita akhiri small kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami untuk mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Secara khusus pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi sekolah minggu kami yang hingga saat ini Tuhan pelihara sehingga sekolah minggu kami boleh memasuki usia yang ke-28. Kami percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan dengan kami boleh semakin giat untuk beribadah dan semakin rajin mengikuti perintah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian.